Kenapa setiap rumah itu juga tidak sama, ada yang diduduki, ada ditempati bangsa Astra, ada juga yang tidak, karena setiap tanah itu berbeda sejarahnya. Atau mungkin dulunya bekas kuburan, bekas pembunuhan, atau mungkin bekas-bekas misalkan tempat-tempat yang dulunya dibikin untuk peperangan dan sebagainya. Jadi banyak kisah-kisah tempat kejadian yang ada di situ. Biasanya setiap ada kejadian yang bermasalah atau bersifat pembunuhan atau kecelakaan, biasanya seringnya ada penampakan hal-hal seperti itu, atau tempat-tempat yang berdekatan dengan yaitu tempat yang sakral atau tempat yang keramat, misalkan kuburan, pohon-pohon yang ditempati bangsa astral. Akhirnya bisa juga rumah itu juga dibuat untuk main-main bangsa astral, bangsa genderuwo ya. Karena kita pun juga pernah saudara kita yang mana rumahnya juga dihuni oleh sosok genderuwo, yang mana genderuwo tadi juga bisa mengunci pintu, dan pintu tidak dapat dibuka dan bisa yaitu masuk ke dalam kaca, bahkan kaca pun dipecah pakai kursi berkali-kali juga tidak pecah gitu, Pak. Nah, kita kembali kepada titik permasalahan bahwa belum tentu apabila kamar mandi itu misalkan apabila dikasih lampu terang terus hantunya pergi, atau belum tentu lagi apabila kamar mandi itu gelap pasti ada hantunya. Kita kembali kepada titik permasalahan tentang apabila kamar mandi itu digelapkan maka rezekinya akan seret, itu kita juga tidak percaya, karena yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Yang penting orang itu rajin bekerja, tidak pantang menyerah, setiap hari bekerja, saya yakin rezeki sedikit banyak pasti datang, Mbak. Ya, apabila kita nganggur tidak mungkin kita mendapatkan rezeki gitu. Rezeki itu hadir karena kita berusaha. Ya, kalau kita berusaha ya saya yakin pasti tidak mungkin akan seret atau sepi. Tentang sedikit banyak rezeki itu setiap orang itu berbeda, Mbak. Kadang kita menerima banyak, kadang kita menerima sedikit, kadang sama sekali kita tidak menerima, jika tidak ada kaitannya dengan kamar mandi. Namun namanya kamar mandi sering misalkan untuk berwudu, untuk berkencing, untuk mandi, lebih baiknya dikasih lampu yang terang, biar kita ini tidak kesulitan untuk masuk ke kamar mandi. Jika apabila disarankan apabila kamar mandi itu harus lampunya terang, itu baik-baik saja, Mbak. Tapi kalau misalkan ketika misalkan tidak ada urusan di kamar mandi dimatikan, kemudian kalau kita ingin ke kamar mandi dinyalakan lagi, itu kan nggak masalah, nggak masalah, Mbak. Sehingga apabila punya rumah di sudut-sudut rumah, di kamar, di mana, di luar, di belakang rumah, di kanan kiri rumah, di depan rumah, apabila diberi cahaya yang terang, diberi lampu yang terang, semakin rumah itu bersinar-sinar, Mbak. Rumah itu punya kewibawaan. Sehingga lampu sangat penting bagi kita, sehingga tidak ada katanya lampu itu bersama dengan bangsa astral. Karena memang kita tahu bahwa keunggulan manusia itu di waktu siang, tapi keunggulan bangsa astral itu di waktu malam. Sehingga yang namanya makhluk hidup punya kelebihan masing-masing. Kalau manusia itu kelebihannya siang, kalau siang terang benderang dan tidak ada rasa takut. Sebaliknya kalau bangsa dedemit itu senangnya waktu malam gitu, Mbak. Kenapa itu, Bang? Ya karena mungkin malam itu dingin atau nyaman atau tenang atau sepi, itu permasalahan itu. Karena yang namanya bangsa siluman, bangsa astral, bangsa dedemit itu kalau ada suara yang gaduh, suara yang menggetarkan, itu mereka benci itu, Kak. Terus kemudian banyak sekali kasus-kasus yang mana kamar mandi itu pasti ada penghuninya. Itu langkahnya apakah harus dibersihkan ataukah dijarni, Pak? Kalau dijarni apakah akan berbahaya untuk orang penghuni rumah itu? Sebenarnya tempat-tempat rumah yang dianggap itu dihuni oleh bangsa hantu itu tidak hanya di kamar mandi, Mbak. Di sekat-sekat manapun juga bisa, di ruang tamu, di kamar, kemudian di rumah yang mungkin rumahnya tingkat, di belakang rumah, di samping rumah, atau di teras rumah, hingga tempatnya tidak harus di tempat-tempat yang kumuh atau tempat-tempat yang sepi, dimanapun mereka juga bisa. Bahkan di rumah kita saja itu di tingkat kita juga ada yang bilang ada, kemudian banyaklah pokoknya kita tidak bisa bercerita tentang rumah kita karena kita hal-hal itu tidak dapat kita sampaikan secara belak-belakan, Mbak. Nah, kita mencontohkan luar daripada rumah ini gitu, Mbak. Kemudian dikaitkan dengan rezeki, sehingga rezeki yang penting bekerja, kita berdoa mohon pada Sang Pencipta alam, mohon pada Allah SWT dengan disertai usaha dan bekerja keras. Saya yakin rezeki selalu hadir dan selalu dikasih oleh Tuhan. Yang penting itu, sehingga
hal-hal yang seperti itu memang sebenarnya seperti sosok sesepuh bini sepuh kan harus mempercayai, Mbak. Iya. Harus senang kepada hal-hal yang seperti klinik, seperti kehidupan bangsa hantu. Namun apabila tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, tidak sesuai dengan apa yang saya jalani, yang saya ketahui, saya pun juga akan menolak, Mbak. Iya. Karena kita pun dari kecil pun juga senang mempelajari hal-hal seperti itu, gitu loh, Mbak. Terus kemudian sosok sesepuh bini sepuh, sosok kita sebagai seni budaya, terutama kita mengajukan atau melestarikan seni budaya, yang mestinya kita harus selalu menjaga adat istiadat dan tradisi-tradisi yang dimiliki oleh nenek moyang kita, gitu, Pak. Sehingga tidak semuanya tradisi, tidak semua adat istiadat nenek moyang kita lakukan, kita pakai, Mbak. Kadang ada hal-hal yang sengaja saya renungkan, saya pikirkan, saya pertimbangkan tidak baik, juga tidak saya pakai, Mbak. Salah satu contoh misalkan dulunya kita mempercayai tentang misalkan selamatan. Orang yang meninggal itu kan pasti diberi bujang ukur-ukur, Mbak, ya. Iya. Misalkan itu sedino, telung dino, pitung dino, 40 dino, terus kemudian 100, mendak bisa, mendak pindo sampai 1000 gitu, Mbak. Itu kan sudah menjadi ketentuan dan kewajiban bagi orang-orang Jawa yang harus kita lakukan. Tapi bagi saya kan juga saya tidak mengikuti hal itu, Mbak. Yang semestinya saya harus mengikuti karena saya juga seorang pecinta nenek moyang, gitu loh. Tapi mana yang saya renungkan, yang saya alami tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari, juga tidak saya pakai. Pada saat Bapak masih hidup itu pernah saya tanyakan, pada saat Bapak masih hidup itu datang ke rumah saya, mereka tirakatan bersama saya membicarakan tentang tentang kehidupan dan kematian, membicarakan tentang ilmu sangkan paraning dumadi. Artinya kita berasal dari Tuhan, akan kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian Bapak saya tanya, Pak, apabila Bapak meninggal besok minta diselamati apa tidak? Bapak saya menjawab, ya terserah kepada anak saja, keikhlasan anak saja. Kok tanya begitu, maksudnya gimana? Bapak tanya begitu, Mbak. Gini, Pak, kalau pendapat saya, ilmu yang saya pelajari selama ini, gitu, kebanyakan apabila kita terpancang atau terfokus kepada selamatan, maka pikiran kita nanti keselamatan. Kita misalkan mengundang orang, misalkan ada 100 orang atau 50 orang atau 30 orang, pada saat semestinya kita berdoa mendoakan Bapak di alam kubur yang mendapatkan siksaan atau mendapatkan kesusahan dan kegelapan, maka kita hanya menemui tamu, menyalami tamu dan menjamu tamu, sehingga kita tentu saja melupakan kepada doa-doa yang kita panjatkan pada Bapak. Nah, enaknya gimana, Bin? Bapak saya tanya begitu, Mbak. Kalau pendapat saya, Pak, tentang selamatan kita tidak pakai tidak apa-apa, tapi tentang doa tidak harus dipanjatkan sedino, telung dino, pitung dino, 40 dan sebagainya, Pak. Selama Bapak di alam kubur sampai berapa tahun nanti kita selalu iling dan ingat, sewaktu-waktu kita iling, kita panjatkan doa-doa Bapak agar Bapak nanti di alam kegelapan itu bisa terang, gitu. Pilih-pilih mana kita nanti selamatan tapi tidak bisa mendoakan secara khusus, dan kita tidak selamatan tapi kita bisa mendoakan Bapak secara khusus dan secara saksama, secara fokus, gitu. Bapak saya memilih didoakan secara khusus. Kita menghadap pada Sang Pencipta alam, kita minta kepada Tuhan agar Bapak yang ada di alam kubur diampuni dosa-dosanya, Mbak. Kita melangsungkan hubungan manusia dengan Allah, itu qabul Allah dan qabul minanas, hubungan saya dengan Tuhan, gitu.